Halo semuanya, kembali bersama saya Dawi Jaya di channel Offline Investasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas emiten United Electro dengan Indonesia WNPL berdasarkan rilis kinerja yang terbaru kuartal 1 tahun 2024. Dan nanti juga saya akan mencoba untuk menghitung harga wajarnya. Berdasarkan update operasional 3 bulan pertama tahun 2024 dari United Electro, penjualan alat bulan Omansiu menurun 37,1% menjadi 1.126 unit. Secara bulanan, pada bulan Maret, penjualan itu sebesar 301 unit, turun tipis dibandingkan pada bulan Februari yang 307 unit, dan pada Januari itu berhasil menjual 518 unit. Jadi penjualannya pada bulan Februari dan Maret ini turun signifikan ya dibandingkan dengan penjualan pada bulan Januari. Market share juga menurun ya menjadi 29% dibanding Februari itu 30% dan bulan Januari itu 34%. Dan penjualan untuk Xiaomi menurun dari 218 unit menjadi 87 unit, dan untuk unit book berulang ya dari 89 unit menjadi 32 unit saja. Total penjualan mesin produksi atau alat bulan ya pada kuartal 1 tahun 2024 sebesar 8,3 triliun atau menurun 22% secara year-on-year. Sedangkan dari segmen produksi batubara, volume penjualan juga naik ya secara tahunan dari 2,9 juta ton menjadi 3,9 juta ton. Jadi mengalami kenaikan 1 juta ton yang masih didominasi dengan jenis batubara thermal. Dari segmen penambangan ini, pendapatan mengalami penurunan ya sebesar 21% secara year-on-year dari 10,5 triliun rupiah menjadi 8,3 triliun rupiah. Hal ini dipengaruhi oleh harga acuan batubara yang menurun. Sedangkan dari segmen kontrak penambangan melalui Pama Persada, produksi batubara itu meningkat 21% secara tahunan dari 27 juta ton menjadi 32 juta ton dengan rata-rata stripping ratio berada di 8,9% dari yang sebelumnya 9,2%. Dan dari segmen kontrak penambangan ini mengalami peningkatan pendapatan sebesar 14% ya secara year-on-year dari 11,6 triliun menjadi 13,3 triliun rupiah. Segmen kontraktor penambangan ini merupakan penyumbang pendapatan terbesar bagi United Electro untuk kuartal pertama tahun ini. Untuk penjualan emas melalui Agip On Resources pada 3 bulan pertama tahun 2024 itu sebesar 49.000 gold equivalent ounce, turun 9.000 atau 16% ya bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Hal ini menurut manajemen saya kutip dari Bulletin Investor Q1 kuartal 1 tahun 2024 karena pemerintah baru saja menyetujui rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja pertambangan ya atau LAAB tahunan pada akhir kuartal 1 tahun 2024, dan penjualan emas REA meyakini ya diperkirakan akan normal pada kuartal yang selanjutnya. Sementara itu untuk penjualan NIL terus mengalami peningkatan ya setiap bulannya pada 3 bulan pertama tahun 2024 ini dengan total penjualan sebesar 382.000 wet metric ton, dan hal ini dilakukan melalui anak perusahaannya ya Stargate Pacific Resources yang baru diakuisisi pada bulan Desember 2023 kemarin dengan United Electro itu sebagai mayoritas. Sebenarnya itu saya kutip dari presentasi perusahaan manajemen internasional, United Electro itu mencatat pendapatan ekuitas dari Real Industry Limited yang tertunda ya. Perusahaan ini dimiliki 19,99% oleh United Electro. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan periode untuk laporan kinerjanya. NIC sendiri melakukan penjualan Real sebanyak 34,4 ribu ton pada kuartal 4 tahun 2023, dan dari segmen penambangan emas dan mineral lainnya pendapatan naik 4% secara tahunan dari 1,69 triliun menjadi 1,42 triliun rupiah. Sedangkan dari segmen kontraktor umum melalui PT Akset Indonesia yang dimiliki 87,7% oleh United Electro melaporkan pendapatan rugi bersih dari 30 miliar pada tahun lalu menjadi 42 miliar. Meskipun dari pendapatan naik 55% secara year-on-year dari 345 miliar menjadi 535 miliar. United Electro sendiri sudah masuk ya di segmen energi terbarukan, tapi kontribusi segmen ini dalam pendapatan United Electro masih sangat kecil ya, yakni sebesar 17 miliar walaupun kenaikannya 325% ya secara year-on-year. Dan berdasarkan rangkuman kinerja
pada segmen dari unit intelektual tersebut, total pendapatan unit intelektual pada kuartal 1 tahun 2024 sebesar 32,4 triliun rupiah, dan angka ini turun tipis 7% ya secara tahunan. Dengan JOGS yang mengalami penurunan 7,5% juga menyebabkan laba bruto itu turun tipis menjadi 5,6%. Laba setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas hidup sebesar 4,8 triliun rupiah, dan angka ini turun 14,5% secara year on year dan menghasilkan penurunan earning per share dari Rp1.466 menjadi Rp1.252. Dan dari sisi arus asnya, dari aktivitas operasi positif Rp7,6 triliun, aktivitas investasi negatif Rp5 triliun, dan dari aktivitas pendanaan positif Rp910 miliar. Nilainya bernilai positif ya untuk aktivitas pendanaan karena penerimaan pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang yang masing-masing sebesar Rp247 miliar dan Rp927,6 miliar. As dan setelah as akhir periode menjadi Rp22,2 triliun. Dan dari posisi keuangannya, aset unit intelektual mengalami kenaikan dari Rp154 triliun menjadi Rp191,4 triliun dengan liabilitas dan ekuitas mengalami pertumbuhan. Bila kita mengacu pada proyeksi harga acuan batubara di laman Detik Economics masih naik ya menjadi $147,81 per ton untuk 12 bulan ke depan. Dan sebagai perbandingan ya, pada kuartal 1 tahun ini harga batubara US dollar itu bergerak di rentang harga $114,53 hingga $136,98. Jadi dapat diperkirakan pada 3 kuartal selanjutnya kinerja dari unit intelektual dari segmen penjualan batubara akan diprediksi ditakaan lebih buruk ya dibandingkan dengan capaian pada kuartal satunya. Oleh sebab itu, untuk pendapatan segmen penjualan batubara dengan menggunakan proyeksi yang konservatif, pendapatan per kuartalnya itu hampir sama dengan kuartal 1 tahun ini. Maka proyeksi pendapatan dari segmen penjualan batubara untuk 2024 tahun penuh menjadi sebesar Rp33 triliun. Dan sebagai perbandingan, target dari manajemen unit intelektual untuk volume penjualan batubara melalui PT Tua Turangga Agung ya itu bertumbuh 9% pada tahun 2024. Dari segmen penjualan alat berat, angka permintaan terhadap alat berat ya berkorelasi lemah dengan harga acuan batubaranya. Dan selain itu, seperti yang kita lihat tadi, market share dari Omansu itu mengalami penurunan pada bulan Maret itu 29% ya, sedangkan pada awal tahun itu sebesar 34%, dan secara tahunan juga melemah sebesar 22%. Maka untuk segmen penjualan alat berat atau alat otopsi ini, saya memproyeksikan pendapatan dari segmen ini sebesar Rp28 triliun untuk tahun 2024 tahun penuh. Sedangkan dari segmen otak kalau batubaranya, saya tidak mengetahui ya bagaimana isi otak dari pihak yang berhubungan dengan unit intelektual terhadap harga acuan batubaranya, apakah bersifat fleksibel atau flat. Maka saya berproyeksikan untuk capaian segmen otak batubara ini sesuai dengan target manajemen yang di akhir tahun lalu itu untuk tahun 2024 bertumbuh 15% dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023. Dan angka ini berlebihan ya bila kita bandingkan dengan kuartal 1 tahun 2024 yang naik 14% secara tahunan ya dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Maka diproyeksikan pendapatan dari segmen ini untuk tahun 2024 tahun penuh menjadi sebesar Rp62 triliun. Selanjutnya untuk segmen penjualan emas, bila sesuai dengan target dari manajemen ya bahwa PT Agit Resources itu tumbuh 34% ya secara tahunan dibandingkan tahun 2023. Dan juga manajemen yakin bahwa pada kuartal selanjutnya ya, jadi yang di Bulletin Investor pada kuartal 1 tahun 2024 bahwa mereka yakin penjualan emas itu lebih baik ya dibandingkan dengan kuartal 1 ya untuk kuartal selanjutnya, sehingga diproyeksikan pendapatan unit intelektual dari segmen penjualan emas untuk 2024 tahun penuh menjadi Rp6 triliun, dan sedangkan untuk dua segmen lainnya diproyeksikan menyumbang pendapatan sebesar Rp1 triliun, sehingga proyeksi total pendapatan unit intelektual pada tahun 2024 tahun penuh menjadi Rp130 triliun dengan rata-rata net profit margin itu untuk unit intelektual dalam 5 tahun terakhir sebesar 13,86%. Maka proyeksi laba bersih unit intelektual tahun penuh pada tahun 2024 menjadi Rp14 triliun dengan proyeksi earning per share itu pada tahun ini menjadi Rp4.825 karena harga acuan batubara itu masih tinggi ya di atas Rp110. Maka menggunakan valuasi sejak tahun 2021 jadi valuasi yang wajar ya, karena mulai tahun tersebut harga acuan batubara itu belajar naik. Dan bila kita perhatikan juga ya ceritanya dalam 15 tahun terakhir bahwa harga acuan batubara itu sangat jarang menyentuh angka di atas 110 dolar Amerika Serikat per ton. Sedangkan emiten-emiten yang berhubungan ini berada pada
adalah PE ratio yang murah karena kenaikan laba yang diobek plastis malah didapatkan rata-rata PE ratio untuk unit Blackno sejak tahun 2021 itu sebesar 5,6 kali, maka didapatkan harga wajarnya untuk saham United Blackno sebesar 27.300 dan bila dibandingkan dengan konsensus analis di laman TradingView, rata-rata proyeksi earnings per share untuk tahun 2024 itu sebesar 4.570 dengan target plus itu rata-rata 27.400, sedangkan di Stockpin itu rata-rata proyeksi earnings per share-nya itu sebesar 4.664,78 rupiah dengan rata-rata target plus itu 27.544 rupiah. Jadi dapat diadakan proyeksi earnings per share dari saya tadi itu lebih besar ya dibandingkan dengan konsensus analis, tetapi rata-rata target price-nya itu menjadi lebih kecil. Artinya bahwa mereka value atau memberikan valuasi data saham United Blackno itu lebih mahal dibandingkan saya tadi yang sebesar 5,6 kali. Tapi mungkin setelah rilis kuartal 1 tahun 2024 ini kebanyakan juga akan merevisi ya target dari earnings per share atau target laba dari United Blackno karena memang yang pada kuartal 1 tahun 2024 ini melampaui konsensus ya. Sekian pembahasan mengenai United Blackno dengan objek saham UNTL, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye.